Senandung Azalea, episode 38, Kebimbangan. Barata teringat kembali akan pertemuannya dengan Azalea di acara penganugerahan tahunan majalah Jakarta Bisnis kemarin malam. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan Azalea di sana. Ia lebih tak menyangka lagi bahwa Azalea adalah istri dari Aska Mahawira, si pemilik Mahawira Contractors. Barata baru mengetahui hal tersebut. Sewaktu Azalea dijemput sepulang kerja oleh suaminya waktu itu, Barata tak bisa melihat jelas sosok pria yang menjemput karena jarak pelataran gedung kelas cukup jauh ke jalan. Bagaimana mereka bisa saling bertemu dan menikah? Gumam Barata penasaran. Bayangan Azalea bersama Aska di gala dinner kembali mengganggunya. Pasangan itu terlihat begitu romantis kemarin malam. Barata tak menyalahkan dirinya yang memiliki perasaan pada Azalea karena hati tak bisa memilih. Namun, ia sadar harus mengubur perasaannya. Barata menghela napas, ia menghentikan lamunan dan beranjak meninggalkan kantor untuk menemui kliennya di sebuah kafe. Barata baru saja memarkirkan mobilnya ketika ia melihat sepasang pria dan wanita yang berjalan dari arah kafe menuju parkiran. Wanita itu adalah Ilona. Barata yakin meski ia hanya melihatnya dari balik kaca mobil. Ilona tampak berjalan dengan seorang pria. Bukankah pria itu Aska Mahawira? Gumam Barata ragu. Perlahan Barata menurunkan jendela mobil dan menajamkan penglihatannya. Benar. Pria yang berjalan dengan Ilona itu adalah Aska. Apakah mereka memiliki hubungan khusus atau bagaimana? Karena kalau hanya sebatas hubungan profesional, rasanya tak mungkin terlihat begitu dekat. Sejenak kemudian Barata teringat bahwa beberapa tahun lalu Ilona dan Aska sempat berpacaran. Ia bisa tahu karena di kantornya hal itu heboh terdengar. Para rekan kerja prianya selalu membicarakannya mengingat Ilona adalah primadona di kantor. Barata juga teringat beberapa waktu lalu, Ilona sempat menanyakan pendapatnya bagaimana jika wanita itu ingin kembali pada mantannya. Apakah yang Ilona maksud waktu itu adalah Aska? Berarti sekarang mereka kembali menjalin hubungan meski Aska telah menikah dengan Azalea? Barata bertanya sendiri. Sungguh Barata tak peduli semua itu kalau saja tak ada hubungannya dengan Azalea. Ia berusaha mengabaikan pertanyaan-pertanyaan di kepalanya dan segera turun dari mobil begitu mobil Aska berlalu. Kemudian ia masuk ke dalam kafe untuk menemui kliennya. Malam itu Ilona bersama para rekan kerjanya di Lumini First Tech makan bersama di sebuah restoran dalam rangka farewell seorang rekan kerja. Ilona malas sebenarnya, tetapi ia merasa tak enak menolak. Di saat yang lain sibuk mengobrol dan bercanda, ia hanya fokus pada makanannya atau sesekali memainkan ponsel. Dia merasa tak betah, apalagi para rekan kerja pria kerap menggodanya. Ia ingin berpamitan pulang, tetapi mereka menahan. Ilona menyandarkan tubuhnya sedikit dan menoleh ke samping setelah ia selesai makan. Tatapan Ilona tak sengaja tertuju pada Barata yang duduk berbeda meja. Ternyata pria itu juga sedang menatapnya. Barata mengamati kegelisahan Ilona sejak tadi. Di antara para rekan kerja dan kolega, Ilona merasa hanya Barata yang tak pernah menggodanya. Ia senang berteman dengan pria itu meski pertemanan mereka tak terlalu dekat. Acara farewell berakhir. Ilona bergegas keluar restoran dan memesan taksi online karena ia tak membawa mobil. Namun, ia tak kunjung mendapatkan pengemudi. Beberapa kali Ilona menolak tawaran para rekan kerja pria untuk mengantarnya pulang. Ia mengembuskan napas kesal menatap gerimis, menyesal tak membawa mobil. Tidak, terima kasih, kata Ilona menolak pria kesekian yang menawarinya pulang bersama. Ayolah Ilona, bujuk rekan kerja yang bernama Rayvan itu. Jangan jual mahal. Ilona menggeleng. Ia segera menepis ketika Rayvan ingin menyentuh tangannya. Security tak memperhatikan mereka karena saat itu sedang banyak orang yang keluar dari restoran. Rayvan kembali ingin menyentuh tangan Ilona, tetapi lengannya dicekal keras oleh seorang pria yang baru saja keluar dari restoran. Rayvan mendelik menatap pria yang menghalanginya itu. Ilona sudah bilang tidak, tegas pria itu sambil melepaskan tangan Rayvan. Apa urusannya sama lo? Rayvan bersungut. Ketika wanita berkata tidak, itu artinya penolakan, maka lo harus menghormatinya. Rayvan mengumpat kesal mendengar perkataan pria itu lantas beranjak pergi. Ilona menghela napas lega dan berterima kasih pada pria yang telah menolongnya. Thank you Bara, ucapnya. Barata tersenyum mengangguk. Kenapa kamu belum pulang? Saya nggak bawa mobil, pesan taksi online tapi dari tadi belum dapat driver. Ilona pun kembali melihat ponselnya sambil bergumam. Apa karena hujan ya? Menyesal nggak bawa mobil tadi. Kita searah kan? Saya antar boleh? Tawar Barata sedikit ragu. Ilona menoleh pada Barata kemudian mengangguk. Ia pun mengikuti Barata yang berjalan menuju parkiran di depan restoran. Ilona kembali mengucapkan terima kasih ketika Barata melepas jas untuk memayunginya berjalan karena hujan masih rintik. Setelah sampai di mobil, Ilona menghela napas lega. Ia bersyukur area parkiran berada di depan restoran bukan di basement, sehingga tadi ia bisa bertemu dengan Barata. Barata keluar lebih lama dari restoran karena tadi ia masih mengobrol dengan beberapa rekan kerjanya.
Kamu jadi basah, Bar, komentar Ilona dengan perasaan bersalah sambil menatap rambut dan kemeja Barata yang terkena air hujan. It's okay, saya sudah biasa mandi hujan waktu kecil, maklum anak kampung. Barata menjawab dengan nada bergurau, membuat Ilona terkekeh geli. Selanjutnya mereka tak banyak bicara, terhanyut dalam pikiran masing-masing sambil menikmati lalu lintas yang padat merayap. Di beberapa ruas jalan terlihat genangan air yang besar. Mendekati perempatan, mobil tak bisa berjalan karena ada kemacetan di depan. 10 menit berlalu, tetapi kendaraan di depan mereka tak kunjung bergerak. Macet panjang, Pak, sahut polisi lalu lintas ketika Barata menanyakannya. Polisi itu kebetulan berdiri di samping mobilnya. Barata mengucapkan terima kasih dan kembali menutup jendela mobil. Ia mengetuk-ngetuk dashboard sambil memegangi keningnya. Rintik hujan masih menetes satu-satu. Sekian menit berlalu, tetap tak ada perubahan. Kendaraan tak juga bergerak. Ilona mengembuskan napas, lalu menatap pria di sampingnya. Barah, singgah sebentar yuk. Ilona menunjuk sebuah gedung yang berada di kiri jalan. Di belakang ada lounge and bar. Kita minum sebentar daripada terjebak macet begini. Barata terdiam sejenak, kemudian mengangguk dan membelokkan mobilnya.